Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nahroni dengan nomor induk mahasiswa 0104220110. Saya merupakan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam STI Dr. KIZ Mutakin Purwakarta semester 7. Dengan adanya video ini untuk menjawab dan memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Strategi Dakwah dan Komunikasi di Era 4.0. Ada beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, 1. Jelaskan pemahaman Anda tentang era 4.0 dan bagaimana ciri-ciri serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial sehari-hari. Era revolusi industri 4.0 merupakan era perkembangan teknologi digital yang mengintegrasikan internet, kecerdasan buatan, artificial intelligence atau yang biasa kita sebut dengan AI, big data, serta otomatisasi ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Hampir seluruh kehidupan sosial, pendidikan, ekonomi, hingga dakwah kini berbasis media digital. Ciri-ciri utama era 4.0, yang pertama, digitalisasi di berbagai sektor kehidupan. Berikutnya, akses informasi cepat dan real time. Berikutnya, komunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Berikutnya ada media sosial sebagai ruang interaksi publik, pemanfaatan data digital dan kecerdasan buatan. Namun, pengaruh terhadap kehidupan sosial sehari-harinya sebagai berikut. Ada pola komunikasi bergeser dari tatap muka menjadi daring. Seperti yang kita ketahui dalam pembelajaran di kuliah atau bangku kuliah dengan menggunakan Google Meet atau Zoom. Berikutnya, interaksi sosial semakin luas namun relatif lebih singkat. Berikutnya ada informasi mudah diakses. Di zaman sekarang informasi itu mudah diakses, namun diiringi dengan resiko hoax atau hoax. Berikutnya ada gaya hidup semakin instan dan praktis. Berikutnya dakwah menjangkau audiens lintas wilayah dan lintas generasi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pola komunikasi dan interaksi sosial di era 4.0 dan apa pengaruhnya terhadap pola strategi dakwah Islam di era ini? Baik, pola komunikasi dan interaksi sosial di era 4.0. Era 4.0 ditandai oleh kemajuan teknologi digital dan internet yang melahirkan perubahan besar dalam pola komunikasi masyarakat, yaitu komunikasi berbasis digital melalui media sosial seperti yang kita ketahui ada WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, dan podcast. Interaksi tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Pesan dapat disampaikan secara instan kepada audiens secara global atau universal. Komunikasi dua arah atau antara lain yang berarti interaktif melalui fitur komentar, live streaming, dan direct message atau konten bersifat visual dan singkat seperti video pendek, reels, dan infografis lebih diminati. Mengapa demikian dibanding ceramah panjang? Karena audiens lebih aktif dan kritis, tidak hanya menerima pesan, tetapi juga menanggapi, mengomentari, bahkan mengkritisasi. Berikutnya, pengaruh terhadap strategi dakwah Islam di era ini. Apa pengaruhnya? Perubahan pola komunikasi berdampak langsung pada cara dakwah Islam dijalankan antara lain. Yang pertama, transformasi media dakwah. Dakwah tidak lagi terbatas pada mimbar masjid atau majelis taklim atau radio dan televisi, tetapi merambah ke media sosial, baik itu podcast, YouTube, live streaming, kajian, dan sebagainya. Dakwah menjadi lebih fleksibel dan menjangkau generasi muda. Pendekatan dakwah yang lebih kreatif. Dengan pemanfaatan media digital ini, era 4.0 ini, kita bisa pendekatan dakwah yang lebih kreatif. Mengapa demikian? Materi dakwah bisa kita kemas dengan video singkat, storytelling, humor ringan, desain visual menarik. Seperti yang kita ketahui di Instagram, banyak infografis yang menarik, pesan-pesan dakwah yang diedit dengan semenarik mungkin untuk menggapai audiens yang lebih universal, yang lebih banyak, yang lebih luas. Tujuannya agar apa? Agar pesan agama tetap relevan dengan budaya digital. Berikutnya ada komunikasi interaktif. Dakwah kini tidak lagi satu arah, tetapi membangun dialog dengan jamaah. Melalui apa? Salah satunya diskusi di dalam kolom komentar, sesi tanya jawab saat live. Berikutnya ada konten menanggapi isu aktual. Hal ini
untuk memperkuat kedekatan dai dan mad'u. Kedekatan siapa yang menyampaikan pesan dan menerima pesan. Sebagaimana dalam komunikasi, komunikator dan komunikat. Berikutnya ada personalisasi pesan. Di mana dalam personalisasi pesan ini, algoritma media sosial memungkinkan konten dakwah disesuaikan dengan minat audiens tertentu seperti konten khusus remaja, tema keluarga muda, kajian motivasi spiritual. Namun, perlu kita ketahui juga adanya tantangan dakwah digital. Apa itu tantangan dakwah digital? Di antaranya adalah potensi hoax dan paham keagamaan yang ekstrim. Berikutnya ada penyampaian pesan agama yang terpotong konteks. Persaingan dengan konten hiburan yang lebih viral. Bahwa bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya pola komunikasi era 4.0 ini yang serba digital, interaktif, dan berbasis visual menuntut strategi dakwah Islam untuk lebih apa? Untuk lebih adaptif, kreatif, dialogis, dan relevan dengan kebutuhan audiens modern. Dakwah tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membangun kedekatan, membangun kepercayaan, dan membangun pemahaman melalui media yang digunakan masyarakat saat ini. Baik, pertanyaan ketiga. Jelaskan pemahaman Anda. Jelaskan bagaimana analisis audiens dapat mudah terukur pada era 4.0 daripada era audio atau video klasik. Pada era audio atau video klasik seperti radio dan televisi, analisis audio atau analisis video klasik dilakukan melalui survei manual. Bisa kita ketahui melalui survei manual. Mengapa demikian? Karena belum adanya sistem rating umum seperti data bersifat terbatas, tidak adanya detail per individu, tidak dapat dipantau secara langsung atau real time, sulit mengetahui respon audiens secara real time. Sedangkan di era 4.0, analisis audiens dilakukan melalui fitur digital analitis di media sosial yang menyediakan data seperti apa? Seperti yang sudah kita ketahui banyaknya di media sosial seperti jumlah views atau jumlah orang yang menonton konten kita, video kita, likes, komentar, dan share. Berikutnya ada usia, wilayah, dan jenis kelamin audiens, jam aktif penonton. Berikutnya ada durasi menonton dan tingkat retensi. Bahkan ketika kita mengetahui di Instagram, ketika kita membuat konten, ada fitur di mana kita bisa mengetahui jumlah penontonnya. Siapa yang menonton, apakah lebih banyak kakek-kakek, nenek-nenek, atau yang lebih banyaknya itu anak muda, bisa kita ketahui di era digital seperti ini. Pendekatan ini sejalan dengan teori komunikasi. Apa teori komunikasi yang biasa kita ketahui atau yang sering kita ketahui? Ask and gratification, yang memandang audiens sebagai pihak aktif memilih media guna memenuhi kebutuhan mereka. Mengapa demikian? Seperti kebutuhan informasi, hiburan, pembentukan identitas diri, dan interaksi sosial. Dengan data tersebut, dai atau komunikator dapat memahami karakter kebutuhan audiens. Berikutnya bisa menentukan topik dakwah yang paling diminati. Berikutnya bisa mengatur jadwal unggah yang efektif. Sehingga apa? Sehingga strategi dakwah menjadi lebih tepat sasaran, terukur, dan berbasis data. Baik, kawan-kawan. Berikutnya pertanyaan yang keempat adalah jelaskan bagaimana melakukan strategi dakwah di platform media sosial. Contohkan pada satu platform saja. Pilih YouTube, TikTok, Instagram, atau podcast. Strategi dakwah di media sosial, di mana di sini saya akan mengambil contoh di channel YouTube Habib Ja'far, channel yang berjudul atau yang bertema Jeda Nulis. Bahwa perlu kita ketahui Habib Ja'far Al-Haidar memanfaatkan YouTube sebagai sarana dakwah melalui channel Jeda Nulis. Channel ini menjadi ruang dakwah yang memberikan pemahaman kepada audiens, menargetkan generasi muda dengan pendekatan Islam yang apa? Yang ramah, dialogis, dan moderat. Strateginya yang pertama, menentukan target audiens, fokus kepada anak muda dan masyarakat urban. Yang kedua, konten kreatif dan variatif, podcast, talkshow, santai, diskusi tematik, dan video pendek.
Habib Ja'far selalu menggunakan konsep seperti ini. Berikutnya ada bahasa komunikatif, penyampaian sederhana, tidak menghakimi, dekat dengan generasi muda. Berikutnya ada tema aktual, toleransi, yang sering kita ketahui Habib Ja'far selalu mengangkat isu tentang toleransi, hijrah, cinta kemanusiaan, dan persoalan sosial yang perlu kita ketahui seperti terapeutik, persuasif dan sebagainya. Kolaborasi dengan public figure. Untuk apa? Untuk memperluas jangkauan dakwah. Habib Ja'far juga aktif dalam podcast, menjadi host podcast di login di channelnya YouTube Deddy Kombujer, menjadi narasumber podcast Close the Door, mengisi berbagai podcast lainnya, di mana Habib Ja'far lebih terkenal juga menjadi host dalam podcast YouTube-nya Deddy Kombujer yang bertema nama programnya itu Login. Habib Ja'far juga menjadi banyak narasumber di berbagai platform YouTube dan di media sosial. Salah satu momen yang penting di mana terjadi pada bulan Oktober 2025 saat Habib Ja'far Umar Al-Hafiz saat Habib Ja'far ikut berkontribusi dalam menghadirkan Habib Umar bin Hafiz dalam podcast Close the Door. Hal ini menunjukkan bahwa strategi dakwah bisa kita lakukan di era 4.0 ini dengan memanfaatkan media sosial ke arah afirmasi positif, ke arah yang lebih baik. Bahwa podcast tidak hanya tentang hal-hal duniawi, bisa kita gunakan dengan strategi dakwah. Podcast menjadi media dakwah efektif di era 4.0 ini. Mengapa demikian? Untuk menjangkau audiens yang lebih luas, lintas wilayah, lintas generasi. Yang berikutnya, strategi yang berikutnya di mana konsisten produksi konten. Unggah konten rutin guna untuk membangun kedekatan dengan audiens. Setelah kita mengetahui tentang contoh atau analisis yang strategi dakwah yang kita gunakan atau yang kita ambil contoh dari Habib Ja'far, itulah di mana beberapa poin intinya adalah melakukan pendekatan dengan audiens dengan teori ask gratification, terus konsisten dalam membangun konten, memanfaatkan media sosial. Ketika orang-orang membuat hiburan, maka kita bisa manfaatkan media sosial dengan strategi dakwah di era 4.0 ini. Pertanyaan nomor 5. Jelaskan relevansi retorika Aristoteles dalam strategi persuasi di media sosial pada aspek etos, pathos, dan logosnya. Dan berikan contohnya. Baik, retorika Aristoteles yang terdiri dari etos, pathos, dan logos masih sangat relevan dalam dunia media sosial saat ini. Mengapa demikian? Karena ketiganya menjadi dasar utama dalam membangun kepercayaan, kedekatan emosional, dan keyakinan logis audiens terhadap sebuah pesan. Konten yang menggabungkan ketiga unsur ini biasanya lebih mempengaruhi sikap atau perilaku daripada audiens yang menjadi target sasaran daripada konten kita atau hal yang kita lakukan di media sosial, termasuk pada dakwah digital yang dilakukan oleh Habib Ja'far bin Hussein. Habib Ja'far bin Hussein, di mana yang pertama ada etos. Apa itu etos? Etos adalah kredibilitas atau sebuah nilai yang kita miliki. Etos berkaitan dengan kepercayaan audiens terhadap komunikator. Habib Ja'far membangun kredibilitas melalui latar belakang keilmuan agama. Seperti contohnya ketika kita sebagai mahasiswa, maka orang-orang di luar sana masyarakat akan menganggap kita punya etos sebagai mahasiswa, agent of change. Kita kembali lagi bahwa Habib Ja'far membangun kredibilitas melalui latar belakang keilmuan agama, melalui identitas sebagai Habib serta konsistensinya menyampaikan dakwah yang santun, moderat, dan inklusif. Gaya dakwah yang beliau terapkan adalah ramah dan tidak menghakimi. Bisa kita lihat ketika dalam podcastnya Teriatan Muslim dan kawan-kawan yang lainnya. Habib Ja'far ketika mendapatkan pertanyaan, beliau tidak langsung menghakimi, namun melalui pendekatan persuasi terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk membuat audiens merasa yakin dan percaya pada pesan yang disampaikan. Berikutnya ada contohnya seperti ini. Habib Ja'far dikenal sebagai dai muda yang terbuka.
terbuka seperti apa, mau berdialog dengan anak muda melalui media sosial dan podcast dengan pendekatan ilmiah serta sikap rendah hatinya. Yang kedua, bagian yang kedua selain daripada etos, yang kedua ada patos. Patos itu dalam artian emosional. Patos menekankan pada upaya menyentuh perasaan audiens. Habib Ja'far sering menggunakan humor, kisah kehidupan sehari-hari, dan empati terhadap kegelisahan generasi muda, sehingga pesan dakwah terasa dekat, menenangkan, dan memotivasi. Yang pertama ada etos, yang kedua ada patos, yang ketiga ada logos. Namun contoh daripada patos ini contohnya dalam membahas tema tentang hijrah atau ampunan Allah. Yang menyampaikan, Habib Ja'far menyampaikan ceritanya dengan sederhana yang menyentuh hati sehingga audiens itu merasa diterima dan termotivasi untuk memperbaiki diri. Yang pertama ada etos, patos, dan yang berikutnya yang ketiga ada logos. Logos itu apa? Logika. Logos berkaitan dengan penggunaan dalil, data, dan penjelasan rasional cara kita berpikir. Habib Ja'far menguatkan dakwah dengan ayat Al-Quran, hadis, serta analogi. Sebuah penggambaran logis. Mengapa demikian? Untuk agar mudah dipahami oleh audiens masa kini. Contohnya, saat membahas tentang sebuah toleransi, ia mengaitkan ajaran Islam tentang rahmat bagi seluruh alam dengan realitas hidup bermasyarakat yang damai dan saling menghargai. Bahwa sering kita ketahui konten Habib Ja'far itu tidak hanya mengundang atau ketika narasumbernya itu bukan hanya orang-orang muslim, namun ada dari pendeta, dari agama Konghucu dan sebagainya. Untuk apa? Untuk diajak berdialog tentang toleransi. Maka hal ini dengan adanya etos, kredibilitas, patos, tentang emosional, dan berikutnya ada logos. Hal ini menjadikan teori dari Aristoteles ini masih relevan dalam persuasi media sosial ini. Bahwa kesimpulannya dakwah Habib Ja'far ini di media sosial menunjukkan penerapan retorika Aristoteles secara efektif. Etos membangun kepercayaan, patos menyentuh emosi audiens, dan logos menguatkan pesan dengan argumen yang rasional. Pesan dengan argumen rasional, dengan kombinasi daripada kredibilitas beliau, ketiganya menjadikan dakwahnya sebagai persuasif yang relevan dan mudah diterima oleh seluruh masyarakat, terutama oleh kalangan muda. Mungkin bisa saya simpulkan dari semua soal ini bahwa secara garis besar adalah era revolusi industri 4.0 telah mengubah cara manusia berinteraksi, berkomentar, berinteraksi sosial, dan menyebarkan informasi melalui teknologi digital, di mana pola komunikasi kini bersifat interaktif, saling adanya feedback satu sama lain, visual yang cepat, dan multi arah, menuntut dakwah Islam untuk beradaptasi dengan sebuah strategi yang efektif menjangkau masyarakat modern, di mana analisis audiens di era 4.0 ini menjadi lebih akurat dan terukur dengan dukungan sistem digital analisis sejalan dengan teori yang tadi saya jelaskan, as and gratification, yang memandang audiens sebagai pihak aktif, di mana keterlibatan audiens itu sangat relevan dan sangat mempengaruhi memilih media sesuai dengan kebutuhan informasi, hiburan, identitas diri, dan interaksi sosial. Hal ini memungkinkan dai atau komunikator menyusun materi dan metode dakwah yang lebih sesuai dengan karakter dan minat audiens. Berikutnya, di mana semoga hal ini, strategi dakwah digital, tidak hanya dilakukan oleh para kreator. Semoga kita sebagai mahasiswa dan kalangan muda mampu memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya, dengan yang tadi sesuai dengan teori retorika yang tadi, bahwa Habib Ja'far juga ketika kita analisis menggunakan 3 jenis retorika: etos sebuah kredibilitas, patos sebuah emosional, yang ketiga ada logos sebuah
logika, maka hal ini akan menjangkau audiens lintas generasi. Keberhasilan dakwah juga diperkuat dengan penerapan retorika Aristoteles sebagai berikut yang telah tadi dijelaskan, ethos, pathos, logos. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.